bertanya panjang ya, karena saya itu semakin malam cepat ngantuk. Hanya ada dua gospel yang bercerita tentang kelahiran Yesus, Oh, Matius sebentar, dan sebentar. Lukas. Pak Alwan sebentar. Pak Alwan. Maaf sebentar, tolong Pak penunggang kuda kayaknya katanya belum selesai. Silakan penunggang kuda gimana? Kenapa saya di mute tadi ini? Kenapa takut kebenaran sih di sini teman-teman Kristen ini? Aduh, moderator. Saya kalau mute semua tadi. Ya. Kalau belum ada pernyataan dari saya bahwa selesai, tolong jangan dipindah moderator, jangan dipindah, tolong dibuka mute-nya. Jangan takut kebenaran yang ada di sini ya. Saya tidak pernah takut akan kebenaran Anda. Saya yang mute tadi ya. Oke. Ketika Anda menyampaikan lagi, lalu pihak Kristen akan menyampaikan juga ya. Enggak apa-apa, silakan. Tidak masalah. Yang jelasnya saya silakan waktu diberikan. Saya berterima kasih kepada Lai Erben yang dengan tegas menyatakan tadi bahwa Yesus adalah nabi yang kudus. Terima kasih untuk itu. Oke, selanjutnya saya bertanya berikutnya. Tidak apa-apa, saya bertanya berikutnya ya. Di dalam Yesaya, saya tanya ini, siap-siap kalian terguncang dengan pertanyaan saya. Oh, tak akan terguncang. Akan banyak gelombang mualaf di sana. Tetapi Tuhan berkehendak, dengar dulu baik-baik disimak. Yesaya berapa itu? Yesaya berapa? Dengar ya, saya tunggu saya sampai selesai, baru berikan Yesaya berapa? Sabar dulu, bisa Kak, diam dulu. Buka Yesaya berapa? Yesaya buka. Sabar, gitu. Saya belum sebutkan. Lanjut aja dulu pertanyaannya, tolong jangan dipotong dong. Yesaya 53 itu. Kalian kok takut? Tolong tampilkan ayatnya. Iya, tampilkan. Kalian aja tampilkan, saya bacakan aja. Silakan kita bisa memeriksa ayat yang dibacakan itu memang benar. Silakan moderator dari Kristen, silakan untuk share screen, silakan. Yesaya 53 nomor 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, apabila ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dalam pemahaman saya ini ya, nanti kalau tidak tepat silakan Anda tanggapi. Makanya disimak baik-baik. Ada kata ia akan melihat keturunannya, berarti ia di sini akan menikah dan punya anak dalam keturunannya ya. Jika ini merujuk kepada Yesus, kemana kata keimanan teman-teman Kristen akan sandarkan jika ternyata Yesus pernah menikah dan punya anak? Silakan. Ini sebentar. Sambil saya mau jelaskan tentang Yesus Nabi. Boleh, Bro Duran? Iya, nggak apa-apa. Oke. Tapi kan memang si Awi emang bawa dua premis, satu kesimpulan, satu pertanyaan. Silakan. Ini pengertian Nabi ya. Seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan langsung tentang misinya bagi dunia. Apakah baginda Muhammad dari Tuhan langsung? Menurut saya enggak. Pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Yesus sempurna menekankan, saya tunjukkan, sebagai seorang yang meramalkan akan apa yang terjadi pada masa depan jauh ke depan. Yesus mengerjakan. Seorang yang diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Yesus memenuhi seluruh kriteria ini. Apa buktinya? Saya buktikan. Memperoleh wahyu langsung dari Tuhan tentang misinya dari Bapa di surga. Perhatikan di sini. Yesus mengajarkan pesan surgawi, ajaranku tidak berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Dia juga menyatakan bahwa Ia berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Segala firman. Ya, dengan demikian Yesus jelas memenuhi peran Nabi, sebagaimana Dia adalah juru bicara Allah. Allah sendiri mengakui dengan sebuah deklarasi bahwa Allah berkenan kepada Yesus sebagai anak yang dikasihinya. Tentu ini melampaui sebagai seorang nabi. Oke. Kedua, pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Ajaran Yesus sempurna untuk hal etika dan moral. Sampai saat ini dan selamanya tidak ada ajaran yang bisa dibandingkan atau disandingkan dengan Yesus. Salah satu ajaran Yesus tentang etika dan moral, Matius 5-7. Namun seluruh catatan para rasul tentang ajaran Yesus dalam kitab Injil sangat luar biasa mengagumkan. Terbukti ya. Ketiga, sebagai seorang yang meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan, Yesus menubuatkan masa depan ketika Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan. Tergenapi,
Yesus menubuatkan bahwa tak lama lagi setelah kenaikannya menerima kuasa Roh Kudus tergenapi. Yesus juga mengajarkan berbagai nubuat yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Semua sedang proses dalam penggenapan. Terjadi. Yang keempat, seorang nabi juga diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat atau tanda-tanda heran dalam menjalankan tugas dan amanat yang diberikan Allah kepadanya. Mujizat yang dikerjakan Yesus di dalam catatan Alkitab ada 35 mujizat. Tetapi dalam Yohanes 20, 30, 31, kalau semua dituliskan, tidak ada buku yang bisa menampungnya. Jadi tidak ada persoalan. Jabatan Nabi seringkali digunakan di dalam Injil ketika seorang berbicara tentang Yesus. Perhatikan di sini ya. Inilah Nabi Yesus. Jadi bagi orang Kristen, Yesus itu salah satu jabatannya Nabi. Karena Mesias itu yang diurapi itu artinya Nabi, Raja, dan Imam. Jadi sekarang saya berbicara Yesus Nabi, enggak masalah. Dan Yesus satu-satunya Nabi yang datang dari surga loh. Firman jadi manusia. Satu-satunya Nabi yang lahir dari wanita perawan. Satu-satunya Nabi yang tak berdosa. Satu-satunya Nabi yang memiliki etika dan moral, satu-satunya Nabi yang mati bangkit naik ke surga, satu-satunya Nabi yang datang di akhir zaman, satu-satunya Nabi nanti menjadi raja segala raja. Coba kalian cari ada Nabi enggak yang punya otoritas seperti Yesus itu? Kalian carilah. Oke, mohon ini maaf ya. ini ya. Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaannya belum dijawab tuh. Pertanyaan kedua, silakan teman-teman. Saya jawab. Sebentar dulu. Karena ditanggapi, saya cuma bilang. Belum selesai pertanyaan. Bro Awi, Anda Pertanyaan. di sini cuma Alhamdulillah, bertanya. terima Anda cuma kasih bertanya. kepada layar Jelaskan. Awi, Anda di sini bukan moderator. Anda sekarang adalah penanya, ya. Oke, Anda harus ingat posisi pertanyaan. Anda bertanya di sini. Biarkan kami menjelaskan. Fokus di jawaban ya. Fokus di jawaban ya. Oke, ya, Saya jawab pertanyaan kedua ya. Buka ya Saya jawab pertanyaan kedua. Boleh? Saya jawab pertanyaan kedua. Oh, Iya. Pak Bagus mau jawab dulu. Jawab aja. siapa yang menjawab ini? Jadi simpel. Ya, Yesaya 53 tadi. Ya, Yesus tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan secara daging. Oke. Nah, tetapi siapa itu yang disebut keturunannya? Yang itu. Nah, Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Silakan share screen. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nya besar sini ya. Sesuai dengan kerelaan kehendak. Jadi yang disebut keturunannya itu adalah orang-orang yang percaya kepada dia. Orang-orang yang diperanakan bukan dari daging. Tapi secara rohani, roh. Makanya dalam Efesus 1 ayat 5 dikatakan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, sama juga ketika bangsa Israel menyebut Yahweh itu bapa mereka. Tanyanya, apakah Yahweh itu punya anak? Siapa istrinya? Istri Yahweh. Mengapa firman Allah kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu memanggil Allah itu Yahweh itu bapa? Gitu. Tetapi bangsa Israel diangkat menjadi anak bukan secara lahiriah jasmani, tetapi secara rohani. Karena memang bangsa Israel ada umat pilihannya, anak-anaknya. Nah, sama halnya setiap orang yang percaya kepada dia diangkat menjadi anak-anaknya secara rohani dalam iman. Itu aja jawabannya. Silakan ditambahkan teman-teman. Ya, saya tambahkan, Bro. Ya, boleh. Bro Cito, saya dulu sebentar. Ya, saya menambahkan dari Bro teolog kontekstual. Ya, saya bisa tolong share screen ya. Jadi begini, saya tunjukkan yang disebutkan di ayat Yesaya 53 itu, ya, yang dimaksudkan adalah ya, Yesaya 53 ya, yang lanjut usianya itu ya saya tunjukkan ya. Maksudnya adalah pasal 53 ayat 10 ya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut ya. Dimaksudkan adalah ini di dalam Yesaya 59 ayat 5 atau ayat 6 ya. Kalau saya jelaskan leksikonnya ya, ini dari ia akan disebut ya, namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, yang kekal ini maksudnya adalah kalau kita periksa dari leksikonnya, eternal, Father of the eternal harusnya ya. Aviad dari kata adah ini ya, ini saya sudah jelasin di sini ada ini ya.
penjelasannya. Continually, live forevermore, eternal. Jadi di sini katanya disebut non maskulin ya. Ini jadi adalah penjelasan yang dimaksudkannya siapa ya, bukannya sebutan kepada bapaknya ya, tapi bapak yang kekal. Ya, yang kekalnya itu siapa? Jadi keturunannya itulah yang disebut kekal. Nah, di sini dijelaskan ya. Jadi maksudnya keturunannya yang tadi Pak teolog kontekstual sudah jelaskan, kita itu manusia yang diangkat menjadi anak oleh Yahweh, itulah kita memperoleh hidup kekal. Itu maksudnya ya. Itu aja saya tambahkan dari leksikonnya, ini maksudnya dari Yesaya 9 ayat 5 ya. Itu. Oke, boleh langsung tanggapi. Bro Citos mungkin ada boleh, yang langsung. Oke, ditanggapi saya aja dulu biar menanggapi ya. Terima kasih moderator. Yang pertama saya menanggapi pernyataan Laerben, saya mengatakan alhamdulillah, sekali lagi saya mengatakan alhamdulillah, terima kasih. Bro Awi, tolong Anda di sini sebagai penanya ya. Anda sebagai penanya. Anda mengatur penanya. Jangan dipotong Pak Charlie. Anda juga tadi nggak dipotong. Oke. Nggak apa-apa, nanti ku tanggapi lagi. Saya cuma bilang kepada Laerben, terima kasih atas narasinya yang panjang tadi. Saya selalu berkata alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Karena di situ Laerben sudah kali-kali membuktikan bahwa Yesus adalah nabi yang menerima wahyu dari Tuhannya. Artinya Yesus punya Tuhan. Lanjut ke pernyataan Bang Charlie anak-anak Tuhan juga, itu bukan urusan saya lah. Tapi pertanyaan saya tadi kan mengatakan, bagaimana kalau seandainya memang ini nubuatan, ini kan Yesaya nubuatan yang di dalam Yesaya ini benar-benar terbukti adanya, artinya melihat keturunannya umurnya akan dilanjut tidak mati, kemana iman kalian akan sandarkan ketika ternyata Yesus sebentar punya Pak keturunan penunggang, atau dia tidak mati? Pak penunggang kuda, saya mute satu ya, soalnya noise. Oh, saya kayak noise. Iya, satu kan penunggang kuda, ada dua ini. Oh, yang satunya aja. Oke. Ya. Udah Kalau lanjut. yang ini jangan di mute ya. Itu pertanyaan saya tadi, tapi sudah dijawab tadi oleh Pak Citos mengatakan tidak pernah menikah dan apa itu kan itu tulisan di lain, tapi di sini kan ada keturunannya loh, melihat keturunannya, ini pernyataan Tuhan loh. Nubuatan terserah Anda kalau mau bantah, itu bukan urusan saya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya akan memakai narasinya Bang Charlie di sini. Ketika kita percaya bahwa hari ini adalah hari Sabtu, ketika kita mengatakan hari ini adalah hari Sabtu, berarti kita harus yakin bahwa kemarin adalah hari Jumat dan kesimpulannya besok adalah hari Minggu. Ketika kita percaya bahwa ada penyaliban, berarti kita harus sepakat ada yang menyalibkan dan ada yang disalibkan dan ada wadahnya tempatnya disalibkan. Pertanyaan saya, di mana salibnya Yesus? Oke, saya sebelum dijawab pertanyaan itu, jadi Bro penunggang kuda, orang Kristen mengakui salah satu jabatan Yesus itu nabi. Tetapi masih ada jabatan yang lain, raja segala raja, hakim yang adil, Tuhan di situ. Jadi saya masih buka satu pintunya. Tetapi perbedaannya adalah Isa sebagai nabi di kalian sangat berbeda kualitasnya dengan Yesus yang adalah nabi di dalam kami. Berbeda sekali. Itu yang harus Bro catat. Karena begini, hanya Yesus yang sanggup menyempurnakan seluruh janji-janji Allah. Hanya Yesus yang sanggup membawa orang ke surga dan dia sudah di surga. Jadi Bro tinggal pikirkan saja, kalau sudah ada nabi yang seperti Yesus yang begitu agung mulia ini, maka kualitas nabi yang jauh di bawah Yesus, itu kami taruh di dompet itu. Oke, itu aja. Lanjut yang lain. Silakan, Bang Charlie jawab. Ya, narasi Anda ini, bangun. Di mana kaitannya Yesus? Ya, Anda harus paham. Jadi pada tahun 70 Masehi kan ada Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem ya, dan semua orang Yahudi itu dibunuh ya di sana. Dan ada juga Kaisar Hadrianus tahun abad kedua Masehi ya, tahun 100 berapa itu orang-orang Kristen kan nggak boleh ke sana ya. Jadi Anda harus paham sejarah, dan semua
akses ke sana itu kita nggak bisa ke sana, dan istilahnya mengenang kayak berziarah gitu, itu Anda berpikirannya bahwa orang-orang Kristen kenapa nggak berziarah ke lokasi kuburan di Golgota. Nah, kalau misalkan Anda search di Google, Golgota itu tetap ada sampai sekarang, petanya tetap ada. Walaupun orang Kristen tidak bisa pada saat itu ya, pada saat tahun abad 1 kedua Masehi itu kan kita tidak bisa datang ke sana, orang-orang murid-murid Yesus itu tidak bisa berziarah ke sana. Karena orang-orang Kristen pada saat itu juga diburu ya, dibunuh, dipersekusi ya. Anda harus memahami konteksnya itu, dan pada waktu Kaisar Hadrianus itu orang-orang Kristen kan nggak boleh tinggal di situ ya, banyak cuma orang-orang tertentu ya kita nggak bisa sembarangan gitu ke Yerusalem gitu ya. Oke, artinya tidak ada yang bisa membuktikan bahwa memang ada kayu salibnya Yesus itu ya. Ya ada lah di Yerusalem. Ada. Ya di mana? Mana? Anda lihat aja kalau search di Google. Awi udah pernah pergi ke Yerusalem belum? Belum pernah. Makanya bantu saya membuktikan kalau memang ada. Di mana disalibkan. Lokasinya Golgota itu tetap ada, ya. Jadi nggak seperti di dalam Al-Quran, ya nggak seperti di dalam Al-Quran itu Isa lahir di bawah pohon korma, tapi pohon kormanya kita nggak tahu di mana. Kita nggak tahu pohon kormanya di mana. Kalau Golgota kita tahu loh, kita Golgota. Jawab aja di mana kayu salibnya Yesus kalau memang Yesus pernah disalibkan. Persoalannya ini kan Tuhan yang disalib. Charlie, nggak ada. Oke, nggak ada. Tentang kayu salibnya itu nggak penting. Saya udah jelas. Saya udah cari di Indomaret nggak ada. Makanya saya tanya tadi sama Awi. Oke, berarti nggak ada. Sudah cukup. Oke, saya rasa udah cukup Bang Awi ya. Cukup. Tunggu Bang Satang sekali lagi karena saya. Oke. Sekali lagi penutup dari saya. Yerusalem itu hancur saat itu oleh Jenderal Titus. Oke. Terima kasih. Apapun jawaban Pak Charlie tidak menunjukkan adanya bukti kayu salib itu. Tapi lokasinya tetap ada sampai sekarang. Iya, saya tidak tanya lokasinya, kayu salibnya di mana. Yang ditanya kayu salibnya, jawab kayu salibnya, Charlie. Buat apa? Udah. Kayu salib. Oke, cukup Bang Charlie, cukup. Saya closing dari saya penutup dari saya. Anda di sini sebagai penanya, Anda bukan closing. Anda tidak punya kewajiban untuk itu. Yang punya kewajiban untuk closing adalah pihak Kristen, bukan Anda. Sekali lagi, Anda di sini bukan moderator. Tolong mute Pak Charlie itu. Kenapa jadi Charlie yang ngatur? Halo, ya. Jadi makanya tadi saya tanya sama Awi, udah pernah enggak ya Awi ke Yerusalem, Israel? Tidak pernah. Nah, makanya pergi ke Yerusalem, ke Israel. Ngapain saya ke sana? Di mana kuburannya? Ya kan, bahkan mahkota durinya pun ada, disimpan gitu loh. Saya tidak menanyakan mahkota duri atau kuburannya, kayu salibnya saya tanyakan di mana. Gitu loh. Tunjukkan kalau memang ada, kan itu ya, aja. Pergi ke Yerusalem gitu loh. Lah, berarti Anda pun tidak bisa membuktikan. Oke lah. Oke, kalau gitu. Ya di Indonesia tidak ada di Indonesia gitu loh. Oke, tidak, biarlah pemirsa yang menyimak ya. Kalau ternyata kan ada tiga unsur tadi. Pasti kau ketemukan, sedangkan mahkota durinya pun ada. Cari lagi Google kalau ada, nggak ada kok itu. Oke. Jadi gini, lanjut ke kesimpulan dari saya aja atas. Mohon maaf ini. Mau menambahkan silakan. Mohon maaf. Biar penanya berikutnya, artinya biar closing dari saya. Bro Citos mau menambahkan ini. Bro Citos masih mau menambahkan. Iya, sebentar aja Mas Awi. Saya mau jadi Mas Awi. Pihak Kristen boleh menjawab loh. Ini kewajiban pihak Kristen untuk menjawab loh. Tunggu, aku mau silakan. Oh, ini aku dulu atau Mas Duk? Ditemukan di Turki. Ada yang ngatur itu, Charlie, ada yang ngatur. Ya, ini. Ya. Jadi di sini dikatakan para arkeolog ya melakukan ekspasi di situs gereja kuno di Turki, menemukan sebuah peti batu yang berisi relik yang mungkin menjadi bagian dari tiang salib Yesus Kristus. Ada gitu loh. Oke, itu mungkin. Tadi bilang di Israel, suruh ke Israel, gimana sih kali Bang ini? Makanya tidak usah panjang jawabannya lah. Ke Turki, ada. Tadi bilang Israel, ke suruh ke Israel, ini Turki lagi. Yang mana yang benar ini? Dia kan disalibkan di mana? Coba di Turki apa di Sekarang Israel? Yang benar tadi yang mana? Saya harus ke Turki apa ke Israel? Pertanyaan saya harus ke Turki apa Israel? Kumpul duit dulu. Kan bisa saja ditaruh, disimpan di gereja. Kalau relik itu tidak semuanya, Mas. Namanya relik. Oke. Anda tidak bisa. Cukup. Mahkota duri. Sama kayak manuskrip gitu loh. Manuskrip ada. Cukup. Gitu loh, dipastikan ada.
Gitu loh. Cukup, saya rasa cukup ya, Bang Alwi. Sekali saya penutup dari saya. Alwi, jangan Anda tidak berkesimpulan. Pak Charlie, biarin, diamin aja. Nanti harus dijelaskan. Nanti harus dijelaskan. Sekali lagi penutup dari saya. Setelah ini saya tidak akan menanggapi lagi. Penutup dari saya, kembali saya ulangi bahwa terima kasih kepada Lair Ben. Saya tadi tidak menyinggung masalah nabi lain mengenai apapun yang kita bahas. Tadi kita cuma merujuk kepada Yesus. Saya tidak mau merujuk kepada nabi lain yang jelasnya Lair Ben mengatakan Yesus adalah nabi yang menerima wahyu dari Tuhannya. Artinya Yesus punya Tuhan. Pantaskah Tuhan punya Tuhan? Selanjutnya mengenai saya harus jelaskan. Kayu salib tadi. Enggak apa-apa. Saya selesaikan dulu, baru Anda terserah, saya tidak tanggapi lagi. Mengenai kayu salib tadi, saya tidak mau tambah pusing juga karena ada yang bilang ke Israel, ada yang bilang terakhir ke Turki lagi. Begini, jika itu sesuatu saya tadi yang bilang itu bahwa saya minta jangan dipotong dulu ya, biar diberesin dulu Bang Alwi ya. Selesaikan saya. Ini terakhir dulu saya ini. Nanti ditanggapin. Gitu loh. Ini terakhir dulu terserah nanti baru ditanggapin. Lah, silakan Bang Alwi, diselesaikan dulu. Semua orang mendengar Anda mengatakan saya kan bilang, Israel. saya tanya, kamu udah pergi ke Yerusalem enggak? Di mana Yesus disalibkan? Sudahlah, tadi biarkan saya selesaikan dulu, terserah nanti. Ini terakhir dari saya loh, ini closing dari saya tidak akan menanggapi lagi apapun Anda ucapkan nanti setelah saya ini. Memframing ini lah. Udah nggak apa-apa, biarin dia mau menyesatkan orang. Biarlah, di YouTube orang mendengar kok, bukan framing ini. Makanya tidak usah takut lah, kebenaran bro, tidak usah takut. Saya sampaikan dulu begini. Orang tapi yang disimak baik-baik ya, disimak baik-baik agar Anda bisa memberikan penjelasan atas apa yang saya sampaikan ini. Tolong disimak baik-baik. Jadi begini, atas penjelasan tentang kayu salib, kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya ya, kalau memang peristiwa penyaliban itu memang sesuatu yang sakral, adalah sesuatu yang penting, sehingga simbol salib itu dipasang di gereja, maka menurut saya itu Tuhan sebaiknya atau bahkan mungkin seharusnya menjaga bukti-bukti sejarahnya, sama seperti peristiwa Nabi Nuh yang bahteranya tenggelam jauh sebelum peristiwa penyaliban ada. Kita masih bisa melihat bukti-bukti bahwa memang pernah terjadi itu bahtera Nabi Nuh. Sampai sekarang kita bisa lihat penyaliban. Adakah? Apakah itu sakral? Apakah itu hal yang penting? Saya rasa tidak. Silakan moderator, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, saya tanggapi. Dari pihak Kristen dulu nanggapin. Buktinya silakan tunjukkan ya. Saya tanggapi. Itu tadi Lair Ben sudah menunjukkan. Ditutup dulu ininya, penunggang kudanya ditutup dulu. Iya, termasuk paku-paku bekas salib Yesus itu ada. Ya, mahkota duri ada. Ya, tempat penyaliban Yesus ada, Bukit Golgota. Makanya saya bilang tadi ke kamu Awi, kamu udah pernah belum pergi ke Yerusalem, tempat di mana Yesus disalibkan. Gitu loh. Ada semua. Bukti-buktinya ada. Bahkan kuburan Yesus pun ada. Kalau emang benar ada buktinya, silakan datanya ditunjukkan biar para netizen lihat juga buktinya ya. Silakan Pak. Nggak apa-apa. Nanti. Tadi udah. Ini Pak Duran sama Pak Kian Santang, ini nggak boleh komparatif ya? Kemarin tuh boleh komparatif mereka yang pembicara-pembicara Islam. Ya emang boleh. Emang saya ngelarang? Kagak kan, saya nggak ngelarang. Kalau komparasi. Dengan sebelah, data sebelah. Kalau mau komparasi aja, saya nggak melarang. Saya cuma membatasi jawaban-jawaban. Nanti yang lain jangan kesurupan kalau ada komparatif. Silakan Pak. Ya, bahkan kayak kafan di Turin, kain kafan yang sudah ada di Turin disimpan gitu loh. Ini data lengkapnya. Nah, itu lengkap itu. Arkeologi of crucifix. Iya. Justru yang diserupakan itu, yang disalibkan itu yang data sejarahnya tidak ada. Gitu loh. Ini dari gitu loh. Katolik. Siapa yang diserupakan? Siapa namanya yang diserupakan? Artinya Sarjis alaihissalam ada yang menyinggung gitu aja lah. Oke, saya rasa jangan ini ya. Saya mau tanggapi dulu. Kita yang bertanya ya. Sebentar. Bukan kalian yang bertanya. Teman-teman yang di sini ada nggak? Sebentar. Bisa di sini nggak bisa. Ganda. Ada nggak orang Kristen yang menyangkal tentang salah satu jabatan Yesus sebagai nabi itu? Ada nggak di sini? Nggak ada. Ada. Ah itu ya. Jadi
Bedanya, Jadi ditambah gini lah, ya. imam sama orang-orang disebut juga tuan. Raja disebut juga tuan. Gitu. Nabi juga disebut tuan. Apa bisa dikatakan tuan? Ya jadi satu lah, Tuhan. Oke, lanjut. Udah ya. Jadi penunggang kuda, ya malam hari ini kau hapus air mata kamu, Ces. Oke, nggak usah memframing seperti gitu. Oke, saya rasa ke penanya berikutnya ya. Ada Ustadz Alwan. Silakan Pak Ustadz Alwan dibuka mute-nya. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Mana Dol? Iya. Tafadhol. Tadi ya saya lanjutkan yang tadi ya. Mungkin saya nggak lama ini karena udah berat sekali kepala saya. Jadi Normal ya, itu, Lord. ya oke. Jadi kalau misalnya tadi saya singgung bahwasanya di dalam kisah kelahiran Yesus itu dari dia lahir itu hanya ada di Gospel Matius sama di Gospel Lukas. Kemudian meskipun dua cerita ini berbeda, tapi yang satu itu di Matius itu dia bercerita tentang Yusuf dan Maria yang mengungsi ke Mesir. Lalu sebelum ke Mesir dia sebenarnya ingin ke Bethlehem, tapi kan masih ada anak dari kaisar yang menjaga itu sehingga dia ke Nazaret. Pertanyaan saya gampang saja. Di sana disebutkan bahwa dalam Matius 2:23 bahwa Yesus itu dinubuatkan di dalam tulisan dari nabi-nabi bahwa dia akan disebut sebagai orang Nazaret. Pertanyaannya, di mana di Perjanjian Lama nubuat itu disebutkan? Ya, silakan dijawab. Halo. Ya, silakan. Iya. Ini dari tadi sudah banyak teman-teman saya yang jawab. Saya rasa ada salah satu teman saya, Pak Tom. Silakan jawab dulu, Pak Tom. Pak Lukas juga bisa. Silakan ya. Dari yang sudah jawab dari tadi udah cukup dulu ya, teman Pak Tom, ada Pak Lukas. Silakan. Halo. Silakan siapa yang mau jawab? Pak Tom apa Pak Lukas? Di open mic dulu. Open mic dulu kali. Jadi nanya, yang lain aja. Loh. Enggak, Ya, kalau halo. memang Pak Tom sama Pak Lukas nggak bisa juga, yang udah menjawab juga nggak apa-apa sih. Oke. Bisa Pak agak cepat Lukas. ini. Kepala saya berat ini. Siapa Halo, namanya? halo. Tadi kan Ya, saya ya, rame Mas. menjawab. Ya. Saya aja, Mas. Baik. Oke, Mas Alwan. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Jadi, saya mesti siapkan dulu ya, tetapi seperti ini. Pemahaman yang paling sederhana, kata Nazaret itu adalah nubuatan mengenai Netzer atau orang Nazir. Nah, itu saya masih cari itunya ya, Bang ya. Tapi itu poin pokok utamanya. Saya akan cari ayatnya, mohon ditunggu. Kalau teman-teman. Oke. Ayat berapa tadi, Bang? Yesaya Matius 11 ayat 1. Ya. Ya, Jadi ya, kata Nazaret itu berasal dari kata Netzer atau Itu saya tahu, orang itu Nazir. Bang Citos, itu salah satu penjelasan dari menjawab soalan saya itu. Yang saya tanya di dalam Perjanjian Lama itu di mana? Iya, ini Yesaya 11 ayat 1 ini ada, Bang. Ya, Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isa dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan A berbuah. branch. Kata Netzer. Ibrani untuk taruk di sini itu netzer. Iya. Netzer. Iya, tapi Anda baca Matius baik-baik kan, bahwa seorang Nazaret. Dia tidak bicara tentang tunas di situ, dia bicara tentang sebuah lokasi dan itu dijelaskan dengan bagus di Matius bahwa dia orang Nazaret. Nazaret ini nama tempat. Sekali lagi dia tidak bermakna ganda, dia lokasi. Bethlehem, Nazaret. Ya, saya tahu itu salah satu cara mereka menafsirkan itu. Netzer itu ya, saya tahu. Ya, datanya hanya itu. Yesaya 11 ayat 1 itu netzer. Jadi Hakim 13 itu. Ya, itu terlalu jauh Bang Erben dari sekarang Nazaret. gini, kalau kamu tidak setuju, yang mana yang kamu setuju?
Jadi begini, saya bukan bertanya setuju tidak setuju. Saya tanya di mana di Perjanjian Lama nubuat yang digenapi oleh Yesus ini, bahwa dia akan dipanggil orang Nazaret. Yesaya 11. Yesaya 11 ayat 1 kan udah kita buat. Iya. Coba dengarkan pertanyaannya, mudah sekali ini. Di mana? Coba. Saya tahu Yesaya ayat Yesaya 11:1 ini saya tahu gitu loh. Tapi silakan Anda bandingkan sendiri dan pakai akal masing-masing. Saya bertanya di mana ya? Yang kurang lebih bisa jelaslah bahwa Yesus dipanggil seorang Nazaret. Itu kalau kita baca nubuat-nubuat Yesus, dia di yang lain-lain itu jelas semua itu. Ini yang saya tanya. Jawabannya tadi udah betul yang dibilang Citos. Yang pertama Yesaya 11 ayat 1. Sebentar Pak Irban, saya bantu si Alwan ya. Di Matius kan dikatakan Yesus itu orang Nazaret. Nah, adakah kata Nazaret ini di Perjanjian Lama telak-telak Nazaret gitu loh? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Jadi ketika Matius mengutip Nazaret, di situ dia tulis Nazaret, bukan Nafir, bukan yang lain-lain. Ada sebagian di kalangan kalian mengatakan dia sebenarnya salah mengutip. Sebenarnya yang dimaksud adalah Nafir. Tapi yang saya ingin tegaskan, apakah kalian mau katakan Matius salah mengutip bahwa dia akan dipanggil seorang Nazaret? Oh, tidak, memang Yesus berasal dari Nazaret. Kalau betul seperti itu, saya ingin lihat kutipan itu di Perjanjian Lama, bahwa dia itu karena dia melengkapi nubuatan gitu. Itu nubuatannya. Kalau di Perjanjian Lama, kata Nazaret tidak ada, Pak. Nah, bagus. Bang, ini udah nggak jauh saya dipancing. Tetapi kalau Bapak ingin tahu tentang makna Nazaret, teman-teman sudah jelaskan. Bagus. Itu pertanyaan yang saya kira to the point ya, bahwa kata Nazaret itu tidak ada. Ya, saya lanjut ke pertanyaan. Sebentar, belum. Sebentar, Bang. Sebentar. Silakan, Citos. Jadi gini, Bang, di situ kan dikatakan Nozarios ya, kalau di dalam bahasa Yunani-nya. Nah, Nozarios itu juga memiliki 3 arti, Bang. Bisa inhabitant of Nazareth, bisa a title given to Jesus in the New Testament, juga bisa a name given to Christian by the Jews. Jadi Nazaret sendiri artinya itu one separated. Saya pikir situ jelas, Bro. Dipanggil Enezerin. Bisa jawab nggak? Aku izin jawab. Enezerin berarti seorang inhabit. Ya, you know the meaning of inhabit, Enezer. Coba kita langsung ke to the point aja lah. Tadi kalian rame-rame jawab pertanyaannya Pak Penunggang Kuda. Pak Tom atau Pak Lukas. Ya, satu aja yang to the point aja, di mana ada atau tidak. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Aku bantu dikit nanti Pak Lukas sambung. Ada di Mazmur. Jadi kata Nazaret itu sebenarnya kan dari Netzer ya. Itu juga berarti tunas. Enggak bisa, Bro. Dia tuh cari. Oke, silakan ya, boleh. Silakan. Tolong diterlek Nazaret. Memang enggak ada. Begini, kalian coba satu-satu. Saya dari tadi lihat kalian itu kayak enggak akur gitu. Satu, siapa ini yang mau jawab? Coba. Kamu jangan menyebut satu-satu yang tertib yang dari jawabnya pihak siapa? Kristen, satu-satu. Jangan rebutan. Iya. Gue dulu deh. Teman-teman. Ya, jadi yang ditanya teman kita itu kata Nazaret itu tolong kan yang moderator muslim ulangi pertanyaan saya biar mereka paham. Tolong moderator muslim tolong diulangi lagi pertanyaan saya, ditegaskan yang saya tanyakan, di mana nubuatan bahwa dia akan dipanggil seorang Nazaret. Gak usah lari ke pecahan-pecahan arti. Aku jawab ini, kawan-kawan. Sebentar. Jawab ya. Ya, nanti dijawab. Silakan menjawabnya sebentar. Tunggu dulu. Saya terangkan. Jangan lari ke pecahan-pecahan arti karena itu sudah sangat jelas dan gamblang. Yang dimaksud itu adalah seorang yang berdiam. Sebentar. Kalau kamu bertanya tapi jawabannya kamu setir, kamu itu bertanya atau mau mengendalikan? Inilah jawabnya. Saya selesaikan dulu. Ini aku jawab deh. Yang pertama kamu harus tahu kenapa dia ini pada ngomong semua. Pak menyelesaikan pertanyaannya, jangan dipotong dulu. Bukan. Gini deh ya, saya ambil alih dulu ya. Jadi gini, si Alwan nanya, ada gak kata Nazaret itu di dalam Perjanjian Lama?
ya, daripada kita open mic semua. Sekarang saya kasih siapa tadi? Tom dulu deh. Gini, tolong saya dulu ya, baru nanti dijawab. Tapi kalian tunjuk satu gitu loh, biar tidak tumpang tindih. Semua ngomong kita nggak dengar siapa-siapa. Nah, Ya, betul. saya tanya, Matius menyebutkan dalam rangka dalam rangka untuk menggenapi nubuatan, salah satu nubuatan itu dia akan dipanggil Nazaret. Makanya di ayat itu, di dalam Matius 2:23 itu dikatakan dia tinggal di Nazaret. Makanya setelah Maria dan Yusuf dari Mesir, mereka ke Nazaret, tidak ke Bethlehem. Pertanyaannya, nubuat itu jelas mengatakan dia akan dipanggil seorang Nazaret. Gak usah pecah-pecah, oh Nazaret itu ternyata tunas, gini. Fokus aja, dia dipanggil seorang Nazaret. Pertanyaannya, di mana di perjanjian lama dia dipanggil dengan sebutan itu, seorang Nazaret, gitu aja. Simpel kan? Ya. Oke, silakan dijawab, tunjuk satu orang ya. Silakan dijawab. Di mana mudah di menjawab perjanjian itu, lama? Pak Alwan, mudah sekali. Mudah sekali. Jadi kata Nazaret itu kan dari bahasa Ibrani kan sebenarnya Netzer. Netzer itu artinya tunas. Ya, itu juga mengacu kepada satu tempat. Kalau di dalam perjanjian lama belum dinamakan Nazaret. Tetapi lokasinya itu di antara Sebulon dan Naftali. Jadi melewati jalur nantinya di zaman perjanjian baru, melewati jalur tentara Romawi masuk ke Yudea. Nah di situ ada menara dibangun. Nah itu juga menara karena seperti tunas, jadi dikatakanlah nama kota itu Nazaret, gitu ya. Nah jadi ini mengacu pada kata tunas, mengacu juga pada kata Nasir, dan mengacu juga pada kata tempat. Nah, tiga hal ini ada di dalam perjanjian lama, ya. Misalnya kata daerah itu Sebulon dan Naftali bisa dicek di Yesaya 9 itu, ya. Nanti saya cariin ayatnya. Kata tunas dari Daud itu juga ada di dalam Yesaya, nanti dicek ayatnya atau teman-teman yang akan nambahin nanti. Dan itu untuk kata tempat dan tunas, dan kata nasir juga, nasir Allah juga ada gitu. Nah oke, saya oper ke kawan-kawan yang lain, soalnya saya kasih teman yang lain, mungkin Pak Lukas bisa lebih detail tambahin. Thank you. Aku bisa tambahin nggak? Ya tambahin aja. Pak Lukas dulu teman-teman. Oh gimana? Ya, izin ya. Jadi ketika ditanya di mana di perjanjian lama, ya, Bro Alwan harus paham dulu kenapa disebut sebagai dari Nazaret, ya. Nazaret itu melambangkan apa? Ya. Jadi lihatlah di Yohanes 1 ayat 45 ya sampai 46. Coba kita buka Yohanes 1 45-46. Nah, Filipus bertemu Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah bertemu dia yang ditulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nathanael berkata kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, jadi Nazaret ini menggambarkan bagaimana waktu itu kan dianggap orang-orang Nazaret itu kan dihina, ya, dianggap rendah seperti itu. Ya. Halo? Ya, lanjut. Ya. Mata saya udah semakin berat. Ya, sehingga Yesus maksudnya seperti hina gitu ya. Itu ada di dalam, sebenarnya ada di Mazmur dan di Yesaya ya, di Mazmur 22 ayat 7. 9 itu, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ya, ada di Yesaya 53 ayat 2 dan 3, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Ya, dan seterusnya. Jadi ini kata-kata Nazaret ini, orang Nazaret itu karena posisinya dari nama Nazaret itu sendiri melambangkan kepada menghina gitu loh, bro. Ya, itulah sebabnya
disebut dari Nazaret. Sama seperti di awal tadi dikatakan ini ya, apa tadi? Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1:46 itu tentang Filipus ya. Filipus bertemu Nathanael dan ini ya berkata tentang Tuhan Yesus ya. Mungkin kalau ada yang mau share ayatnya silakan. Atau saya share aja lah nih. Pak Lukas mau menambahkan atau saya? Ini. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Coba. Karena ketika disebut dari Nazaret, seolah-olah ini daerah Texas kayak gitulah, atau daerah yang kurang baik. Jadi moderator Muslim ada di dalam Mazmur moderator tadi. Muslim, saya Gimana Pak? iya saya minta waktu sedikit saja biar lebih memperjelas lagi. Saya mau beri contoh, kasih contoh. Ya, silakan Pak. Iya. Sebelum teman-teman melanjutkan dan saya terus terang sudah hampir-hampir tidak tahan karena mengantuk. Gini juga terkait, bro, kalau bro sudah ya, ngantuk, ya, sebentar. Jangan-jangan nanti jawaban bro nggak nanggap. Jadi Bro Erben tolong dulu. masih Jangan bisa nanggap nggak? Tolong Nanti jangan dipotong. Tolong Pak Erben tolong ya, biar iya, tolong diselesaikan dulu Pak Alwan. Ini kan hanya sekedar orang ya kalau udah ngantuk janganlah. Nanti itu kayak merendahkan kita. Serius lah. Iya. Kalau kamu ngantuk Ini tidur mau aja. dilanjutkan Kalau apa mau Anda bertanya harus Anda harus stay di sini. Anda harus tetap stay ya. Bukan itu kata-kata ngantuk itu menurut saya kalau nggak siap dialog nggak usah dialog. Iya. Jadi saya mau tuntasin dikit Bro Alwan. Ini kalau dipotong terus yang tidak penting ya. Sudah kalau nggak siap dialog nggak usah dialog itu. Nggak usah dipolemikan hal ini yang tidak pertanyaan penting. Saya lanjut penting, tolong jangan dipotong. Lanjut Pak Alwan. Iya. Tolong dulu tolong. Nah, lanjut Pak begini. Alwan. Bethlehem ya, ketika tentang Bethlehem bahwa nubuat Yesus itu akan lahir di Bethlehem. Di dalam Mika 5 nomor 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi paling tidak kalau misalnya dikaitkan sebagai nubuatan itu agak nyambung memang. Akan muncul dari Bethlehem kan. Sekarang Nazaret itu sudah nggak usah berpolemik lagi tentang itu, yang dimaksud pasti lokasi atau tempat. Ini saya nggak bisa lama-lama, ada teman tunggu saya antri di belakang. Itu tempat, ya terserah bagaimana kalian menyebarkan dari Yohanes tadi dan lain sebagainya. Maksud saya yang sedikit jelas gitu bahwa nubuatan itu dikutip dari Perjanjian Lama yang sejalan dengan apa yang disampaikan Matius bahwa dia akan dipanggil seorang Nazaret gitu. Oke, saya jawab ya. Cepat. Enggak, saya jawab. Mudah-mudahan itu jelas pertanyaan saya ya. Yang tadi bro, supaya ini clear ya. Saya punya jawaban lain ya. Saya share screen. Enggak, yang tadi saya tuntasin aja bro, sebentar aja, 1 menit. Oke, jangan rebutan dong. Jangan rebutan. Silakan. Bro Johannes. Oh, Charlie silakan. Oh ya, oke. Aku tambahkan ini di dalam Mazmur 132 ya. Ini di sini nyanyian ziarah ya, nyanyian ziarah Daud ya. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Yang Maha Kuat dari Yakub. Ya, siapa yang bernazar? Ini adalah maksudnya yang disebutkan di tadi Bro Alwan bilang ya. Ini nazar. Yesus akan disebut dari orang-orang yang telah dinazarkan ya. Dia telah dinazarkan kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Kenapa disebut Yang Maha Kuat dari Yakub? Siapa yang lebih kuat dari Yakub? Ya, yang Maha Kuat dari Yakub. Maaf Pak Cari, yang ditanyakan Nazaret bukan Nazar. Nazar, iya, Nazaret itu adalah orang-orang yang bernazar. Artinya Nazar itu apa? Nazara artinya orang-orang yang bernazar. Tahu, Kok Cari, ntar dulu. Kiai Santang. Di pihak Kristen lagi menjelaskan, Anda jangan main potong. Iya. Bukan main potong, itu jauh dari pertanyaan. Saya minta pertanyaan itu sesuai jawabannya itu sesuai pertanyaan. Loh, begini, ini saya menjawab. Tahu, diam dulu. Yang pihak Kristen diam dulu. Tadi ketika Alwan
langsung dibalas sama Erben, Anda kan ngoceh. Bener nggak? Betul. Lah kan jangan dipotong-potong. Anda kan ngoceh, jangan dipotong-potong. Nah sekarang pihak Kristen lagi menjelaskan kenapa Anda potong. Pertanyaan. Bukan kenapa Anda potong? Jawabannya harus sesuai dengan Anda tahu dong. substansinya tidak. Diam dulu, Coach Charlie, diam. Ya. Anda melarang Erben untuk memotong, tetapi Anda sendiri memotong. Etika Anda di mana? Iya, saya minta jawabannya itu sesuai dengan pertanyaan. Apa salah? Kalau sudah dijawab dan tidak sesuai, baru Anda ajukan argumen lain. Ini kan di sini Pak Awan udah capek, udah mau tidur. Ya, makanya silakan dia tidur. Diam, Coach Charlie, diam. Silakan dia tidur. Biarkan yang lain menonton. Nggak ada urusan bisa untuk gitulah, yang bertanya siapa? Kalau nggak bisa begitu, sekarang awannya tidur atau bangun. Lalu kenapa Anda yang memotong, bukan awan yang memotong? Ya kan saya wajib ini meluruskan. Saya juga wajib meluruskan kesalahan Anda. Kan? Saya wajib meluruskan kesalahan Anda. Kita teruskan saja begini. Kita teruskan. Oke, saya jelaskan lanjut ya. Saya lanjutkan ya. Jangan Anda memotong-motong lagi ya. Saya lanjutkan ya. Kalau memang mau tidur, tidur. Kalau mau bertanya, bertanya aja. Tolong jangan kembali ke situ lagi. Jangan terlalu mempolemikkan yang tidak penting. Biar saya lanjutkan teruskan ya. Aja, teruskan, ya. Biar saya lanjutkan ya. Nazaret adalah tempat orang yang bernazar, kota orang yang bernazar, ya. Dia telah dinazarkan, ya. Anda baca ini, ya. Ini berarti sudah jelas bahwa Yesus itu dinazarkan, ya, kepada yang maha kuat dari Yakub, ya. Daud ini adalah, ya, makanya Mesias adalah keturunan Daud yang telah bersumpah kepada Tuhan, yang telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berdiam di ranjang pertiduranku. Itulah makanya Yesus mengatakan anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, ya. Memang kita telah mendengar itu di Efrata, ya, yang tadi Anda baca dari Mikah, ya, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, pergilah ke tempat perhentianmu, ya, engkau serta tabut kekuatanmu. Ini nazar banget tentang Yesus banget ini, ya. Ini jawaban saya yang sangat menjelaskan tentang makna nazar Yesus, ya. Terima kasih. Itu aja. Ya sudahlah, saya pikir agak melantur kemana-mana sebenarnya. Itu nggak melantur. Nazar, tunas, Yesus bernazar. Tapi dari tidak melantur. Nggak, terserah. Itu jawaban Anda, saya hormati. Tapi kalau saya berpikir memang ketika misalnya Bethlehem itu disebut dengan jelas di dalam Perjanjian Lama, lalu ternyata Matius menyebutkan Nazaret, ya, seorang dari Nazaret, orang Nazaret, lalu kalian lari ke Tunas lah, lari ke Nazar lah, ya saya mau ngomong kayak gimana. Pertanyaan berikut itu sebenarnya saya mau bertanya, kalau dia nggak ada di Perjanjian Lama, diambil dari kitab mana gitu. Tapi karena waktu juga, saya harus kasih kesempatan teman saya yang lain, biar ini jadi PR kita bersama. Ya, saya serahkan ke teman yang selanjutnya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Awan. Jadi gini, ada di dalam Yesaya 9 ayat 1. Ya. Coba buka Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya, ada bisa share screen. Jadi memang di dalam Perjanjian Lama tidak disebutkan secara letterlek, ya. Nazaret, kota Nazaret atau desa Nazaret, ya. Itu. Tetapi tadi teman-teman saya yang Kristen tadi sudah menjelaskan gitu loh, ya, baik secara tersirat, ya, maupun secara arti dari Nazar tadi, ya. Oke, Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jelas, ya, berdasarkan geografis wilayah,
Nazaret itu berada di Galilea Selatan. Oke. Dibangun di lereng sisi barat daya lembah Israel. Ya, dikelilingi oleh beberapa bukit bundar. Oke. Makanya dikatakan di Yesaya 9:1 tadi, ya, di antara Naftali, tanah Zebulun dan tanah Naftali, ya, daerah seberang Sungai Yordan. Oke, itu jelas. Memang tidak ada kata cara letterlek kota Nazaret atau desa Nazaret, ya. Tetapi ketika itu ditarik di dalam Perjanjian Baru, ya, daerah kota Nazaret atau desa Nazaret itu di daerah antara tanah Zebulon dan tanah Naftali di daerah seberang Sungai Yordan, dekat Galilea. Itu jelas ya, Yesaya 9:1. Sudah terjawab itu. Boleh bisa aku tambahin nggak, Bro Duran? Silakan. Ya, izin Boleh. ya. Mana Bro Duran, moderator. Ya. Aku izin ya. Tapi kalau ya, habis ini kayaknya jawabannya udah selesai deh, kayak karena Iya, setelah aku ini udah ya. deh, setelah aku udah. Jadi aku ingin menegaskan lagi bahwa tadi di dalam Yohanes 1 ayat 45 itu kan dikatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi bagi orang Yahudi, Nazaret itu adalah tempat yang hina, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus disebut sebagai orang Nazaret, itu maksudnya Tuhan Yesus itu sebagai orang yang direndahkan, yang dihina. Dan di dalam, karena itu kita merefer kepada nubuat, ya, tentang Tuhan Yesus sebagai seorang yang hina itu. Jadi ayat-ayat yang disebutkan di dalam Mazmur 22 ayat 9 tadi, kemudian Yesaya 53 ayat 2-3, itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus yang terhina. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus itu tinggal di kota Nazaret dan disebut orang Nazaret, maka nubuatan di atas yang menyangkut kehinaannya itu tergenapi. Kayak begitu. Saya seperti itu, Bro Alwan. Ya, sebentar, Bang. Sedikit aja. Boleh. Saya setuju dengan nggak usah Citos, sorry Citos. Oke, ya, soalnya karena jawabannya tuh udah tipikal. Ya. Saya sampaikan loh, Bro. Soalnya jawaban kita kan emang sama semua, jadi kalau kita jawab lagi juga percuma gitu loh. Oke, kalau begitu ke penanya selanjutnya ya, untuk mempersingkat waktu ya.